Pengakuan mengejutkan ibu Prada Laki. Sebelum tewas telepon bilang kangen mama. Pengakuan mengejutkan ibunda Prada Laki Cepril Saputra Namo, prajurit TNI AD yang tewas diduga mengalami tindakan penganiayaan dari senior. Tangis duka menyelimuti keluarga Prada Laki Cepril Saputra Namo, prajurit TNI Angkatan Darat yang bertugas di Batalion Infanteri TP 834 WM, Aeramo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Prada Laki Namo mengembuskan nafas terakhir pada Rabu, 6 Agustus 2025, sekitar pukul 11.23 WITA setelah 4 hari mendapat perawatan intensif di RSUD Aeramo, Kabupaten Nagekeo. Dikutip dari pos-kupang.com, sang ibu, Epi Sepriana Mirpe, menjadi saksi bisu penderitaan anaknya yang meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan setelah diduga mengalami kekerasan dari sejumlah oknum seniornya di dalam satuannya. Sebelum menghembuskan napas terakhir, Prada Laki sempat menelepon ibunya dari RSUD Aeramo dalam kondisi sakit parah. Suaranya lemah namun penuh kerinduan. Mama, shalom mama, Laki baik-baik saja. Mama apa kabar? Saya kangen mama. Mama datang Nagekeo kok? Mama bulan depan nanti datang sini pakai pesawat, nanti Laki booking tiket pesawat, kata Laki dalam percakapan terakhirnya via telepon. Percakapan itu terjadi setelah perjuangan panjang sang ibu meminta izin kepada atasan Laki agar diizinkan berkomunikasi dengan anaknya. Ibunda Prada Laki menyampaikan hal ini saat diwawancarai pos-kupang.com, Jumat, 8 Agustus 2025. Sebelumnya, Epi Sepriana mengaku tidak mendapat informasi apapun soal kondisi anaknya yang sudah sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya wadansi intelnya, hanya dibaca. Sampai saya mohon-mohon, saya bilang, tolong kasih tahu kabar anak saya. Saya pikirannya sudah kacau, ungkapnya sambil menangis. Dalam keterangannya, Epi menyebut bahwa kondisi Laki sudah terlihat memburuk sejak berada di kediaman ibu angkatnya, Ibu Iren. Tubuh Laki penuh luka dan lebam. Lewat sambungan video call, Laki sempat mengungkapkan bahwa dirinya dipukul dan dicambuk oleh sejumlah oknum di satuannya. Dia bilang, mama saya dipukul, dicambuk sama Pak Mat Samada Sintel. Dia bilang begitu. Dia bilang, mama tolong, mama. Saya suruh dia berobat dulu, tapi tak lama kemudian mereka telepon lagi, bilang Laki harus kembali ke batalion, jelas Epi. Setelah kembali ke batalion, kondisi Laki diduga semakin memburuk. Ibunya menduga anaknya kembali menjadi korban penganiayaan. Mungkin mereka aniaya tambah lagi di sana. Itu yang bikin dia tambah parah. Saya tidak habis pikir, ujarnya penuh duka. Epi menyebut pihak batalion sempat mengaburkan informasi soal kondisi anaknya. Saat dia meminta penjelasan, seorang perwira intelijen menyatakan Laki dalam keadaan baik-baik saja.